الشافعي السكندري وعن ابن محمد وعن جيلة على أسباب الفاتحة. اللهم ألهمني علما أحفظ به أمامك وأولياء وارزقني فهما عظيمك ونجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة ربي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمني بنور فهمي وأخرجني بظلمات وهمي وافتح لي أبواب رحمتك واشرني حكمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه بأسرار الدارين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين. نور مستودع في القلوب مدده من نور الوارد min khazainul ghuyub. Nurun utawi cahaya mustaudaun kang den salehake nur fil qulubi ing dalem pira-pira atine kekasih pangeran. Wa huwa utawi nurun mustaudaun iku nurul yaqini, nur keyakinan al-mudami kang den salehake den dipake fi qulubil arifin. Iku madharu utawi dawa ning nur ayam tatsu tegese dadi dawa nur maya tazaya tulan dadi tambah apa dia pada nur iku minan nuri saking nur al-waridi kang tumeka nur min khazainil ghuyubi saking pira-pira gedhonge kesamaran atau gedhonge gaib. Jadi cahaya yang ada pada hati orang-orang yang makrifat billah, cahaya yang ada di hati yang wali itu adalah berasal dari nur yang saking nurul awsaf al-azaliyah wa huwa nurul awsaf al-azaliyah. Jadi cahaya yang ada di hati para wali niku si Allah niku itu adalah saking nur sifat-sifat Gusti Allah, artinya bisa merasakan saking sifat-sifat Allah yang maha luar biasa. Jadi ada ayat ini Imam di belakang di bawah nur awsaf azaliyah fa idza tajallallahu alaihim bi awsafihi tazayada dzalika nur al-hasil fi qulubihim. Jadi cahaya yang ada di bumi ini niki cahaya dari dari sifat dari makhluk bikinan Gusti Allah. Matahari itu ciptaan Allah. Dengan ciptaan Allah ini, dengan matahari ini, bumi bisa terang. Tapi nek atine para wali niku terangi niku karena melihat sifat-sifatnya Allah, bukan melihat makhluk ciptaan Allah. Jadi karena merasakan Allah ini maha melihat, maha berkuasa, maha sembarang itu yang menyinari hati yang
napa namine arifin. Sehingga faida tajallallahu alaihi bi awsafihi tadayyadat dzalika nur aw al-hasyid fi qulubihim. Wa dzalika dalilun ala inayatillah Nah, ini tambahnya semakin tambah cahaya yang ada dalam hati para wali ini menunjukkan ala inayatillah pitulungane Gusti Allah. Jadi nek wonten tiyang sing kemudian bisa merasakan, ada orang yang bisa mendapatkan hidayah dari alam semesta ini. Misalnya ndelok kene mengamati ciptaan-ciptaan Gusti Allah. Ndelok dari satu sisi mawon, dari buah misalnya yang sering saya sampaikan, wit-witan dengan berbagai macam bentuknya, dengan berbagai macam macamnya. Ini dari situ kemudian dia bisa merasakan betapa maha kuasanya Allah SWT. Nah itu sudah membuat sebuah tambahan keyakinan kepada Allah SWT. Sampai mau merenungkan betul. Jadi wit-witan itu bukan sesuatu yang alami, tapi itu sudah diatur secara rigid. Ya opo salah itu buaya koyo ngono sampai akhir ini. Bagaimana kelapa, bagaimana pohon-pohonan tumbuhan yang lain, itu beda-beda. Betapa maha kuasanya Allah ngatur salak itu. Napa ini durinya itu nek sampean renungi, itu akan nampak kekuasaan Allah di situ. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Bahwa dalam segala sesuatu itu tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak semua orang bisa melihat tanda kebesaran Allah. Bahkan pada diri kita ini ada sebetulnya tanda-tanda kekuasaan Allah, maha hebatan Allah. Cuma kadang orang tidak mikir. Ya, berlalu begitu saja, tidak ada hasil. Tapi kalau kita kemudian mau merenungkan, bayangkan ya Pak, buku sampai delok nengen dhewe. Betapa iki ana garis-garise. Terus garis tangan orang iso genekuk ngenten. Lho niki beda-beda siji mbek liyane. Ana sing padahal sama-sama bisa dibuat gegem lho. Kok sudah diatur sedemikian rupa tulang-tulangnya, ros-rosane, ruas-ruas ini sampai bisa dibuat menggenggam. Ini kalau sampean renungkan betapa luar biasanya Allah mendesain manusia. Ini gak bisa makhluk gawe koyo ciptaane pangeran gak ono bisa. Nah itulah kemudian ketika muncul merasakan ada kebesaran dari sifat-sifat Allah yang wonten tenggene makhluk ini, nah niki itu yang ada di dalam keyakinan itu, nurul yakin ini sing muncul nang jerone ati. Akan semakin yakin. Nah, ketika kemudian kita semakin bertambah, apalagi kemudian sampai kemudian melihatkan Allah memperlihatkan tajallan, memperlihatkan dengan sifat-sifatnya, bagaimana orang yang secara akal misalnya lek wis ketabrak mesti kudune mati. Iki gak ono wis ketabrak bahkan di sininya habis, yang secara akal sudah ndak ada. Iku sing urip. Wong gak duwe sikil iku sing iso urip. Iso beraktivitas. Itu semakin tambah nur keyakinan para wali. Karena itu seringlah merenung agar muncul cahaya keyakinan dalam diri kita masing-masing. Sampai didawakan ngeten.
anna Allah subhanahu wa ta'ala qala fi lataifil minan wa alam anna Allah subhanahu wa ta'ala idza tawalla waliyan sona qalbahu minal aghyar. Gusti Allah niku nek wis napa namanya nata utawa ngatur tinggene seorang kekasihnya, maka hati orang itu akan dijaga dari selain Allah. Wa harasahu bidawamil anwar, terus hati itu akan dijaga, direksa dengan langgengnya nur. Artinya apa? Setiap melihat apa saja kekasih pangeran niku sing ketok Gusti Allah. Nek gunung nika seetegum nih gunung apa? Tapi zat yang menciptakan gunung itu. Seringkali kita ini berhenti kepada kenikmatan. Kalau kita mendapatkan kenikmatan apa, itu berhenti di situ. Alhamdulillah. Nego tanduran api, seneng nih mandek niku. Tidak terus kepada yang menumbuhkan tumbuhan itu. Bisa dia nih. Ini agak sedikit memang. Jadi seringkali kita itu terkesima dengan ciptaan Allah. Lihat pemandangan, pemandangannya apik. Sehingga yang dikagumi itu ciptaannya. Berhenti padanya, bukan pencipta. Ini yang sering dilakukan. Tapi kalau orang yang sudah dijaga hatinya oleh Allah, wis di wong wali niku pun bentuk nek digoleki, Pak. Pun garis ketentuane pangeran. Kepengin dadi wali malah gak iso dadi, Pak. Wong wali itu kadang ndak krasa nek dheweke iku didadekno wali niku mboten krasa. Wonten ning wonten. Nah, lek wali murid saged digoleki. Tapi lek wali Allah iki mboten saged. Jadi kebiasaan kita untuk merenung, melihat alam semesta ini bisa menumbuhkan nurul yakin. Nah, nur yakin ini niki saking Gusti Allah. Bukan dari alam yang ada ini. Jadi saking min khazainil ghuyub. Niku mboten sedaya iki yang bisa wonten iki. Karena niku dibiasakan mboten mandeg tinggene ciptaan Gusti Allah. Nah, ini yang sering kita itu seperti itu. Ngagumi misalnya ada mobil terbaru misalnya dengan desain yang bagus, ini dikagumi mobilnya. Hanya mobilnya. Tapi sing gawe ini gak direken. Iki lho mobil apik, iki lho jam apik, iki lho barang apik. Sing anu barang. Demikian juga dengan makhluk yang kabeh sing liyane habis. Itu seringkali mandek di situ. Tidak eling karo sing gawe. Sing gawe iki sapa iki? Jarang kemudian orang itu mengagumi penciptanya. Sing dikagumi ciptaan. Apa boleh kalau bertemu dengan lawan jenis. Wong iku apik, wong iku ganteng, wong iku ayu. Mandek nang ngono tok. Sampai lupa kepada pencipta. Nah ini. Karena itu kemudian di sini summa asyara ila anna nur al-mustawda fi qalbi ala ismaina. Cahaya yang ada dalam hati seseorang ini ono loro, Pak. Dibagi dulu. Pertama, nurun yakshifu laka an athari, yaitu ada cahaya yakshifu yang terbuka, yakshifu laka an athari. Ada nur cahaya yang terbuka, itu dampak dari ciptaan Allah. Kaya sing kula terangkan loh. Ai an ahwalil mukawwanat, yaitu dari bermacam-macamnya keadaan ciptaan Allah.
delok ngene wae kados sing kula terangaken wae. Delok gunung, delok wit-witan, delok apa wae niku terus kelingan Gusti Allah. Nah, alam semesta ini disebut mukawanat, ciptaan Gusti Allah. Fatatlu ala ahwalil ibad wa ala ma fawqas sama wa ma tahtal ardh. Sehingga di sini dari ciptaan Allah ini semua alam semesta ini Anda bisa lihat ala ahwalil ibad wa ala ma fawqas sama wa ala ma tahtal ardh. Dari ciptaan Allah ini kita bisa melihat bagaimana macamnya manusia, kemudian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ini kita bisa tahu dengan itu. Wa hadza yusamma kashfan suwariyah. Nah, ketika kita mengamati ciptaan Allah, kemudian kita bisa ngerti. Nah, niki disebut kasfan suwariyah. Mergo ana bentuke, Pak. Kita tahu gelas kok ngene, oh, mergo gelas ya seperti ini. Kita tahu bahwa ini seperti ini. Makhluk yang satu dengan yang lain itu, pengetahuan yang didapat dari ciptaan Allah ini disebut kasfan suwariyah. Wa huwa laisa mu'tana bih indal muhaqqiqin, dan itu bukan itu yang dicari oleh orang-orang yang ma'rifat billah. Jadi bukan mendalami ilmu tentang ciptaan Allah, tentang ilmu biologi, fauna, flora. Sing diamati itu tumbuhannya. Yang diamati itu adalah makhluknya. Perilaku hewan iki kaya apa? Oh, itu begini. Ahwalil ibad, kawula iki kaya apa? Ini apa namanya, yang diteliti itu atau yang digoleki itu adalah ilmu yang ada di balik ciptaan Allah. Ilmu antariksa, kelangitan, ilmu bumi, ilmu soal tanah, soal apa yang ada di dalam tanah. Tahu bahwa di dalam ini, ada itu dan sebagainya. Itu namanya kasfan suwariyah. Sampeyan bisa ngerti terhadap bagaimana proses turunnya hujan, itu adalah ilmu kasfan suwariyah. Dudu iku sing diburu karo yang sing arif billah itu bukan mengetahui itunya, hakikatnya itu bukan itu. Tapi ada lagi wa nurun yaksubulaka bihi an awsafihi. Tapi ada nurun atau ilmu yang bisa didapat karena saking sifat-sifatnya Gusti Allah. Ai awsaf